dibencinya wanita untuk ikut mengiringi jenazah. Di dalam bab ini dibawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat, wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ikut pemulasaraan jenazah sampai disolati, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Dan barang siapa yang mengikutinya sampai dikubur, maka dia mendapatkan 2 qirat. Kila, lalu ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma qiratan? Apa yang dimaksud dengan 2 qirat wahai Rasulullah? Qala mithlul jabalainil azimain. 2 qirat itu seperti 2 gunung yang besar. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ini menunjukkan keutamaan untuk mengikuti pemulasaraan jenazah ketika ada yang meninggal, ya, di antara kaum muslimin, maka segera orang-orang sekitar untuk mengurusnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar prosesnya dipercepat, jangan ditunda. Karena Nabi mengatakan asri'u bil janazah, segerakanlah pemulasaraan jenazah sampai selesai. Ya. Apakah itu orang baik ataukah itu orang jahat? Ya. Karena kualitas keislaman masing-masing orang itu berbeda-beda. Baik. Apalagi orang kafir, ya, yang tinggal di situ dan tidak ada yang urus kecuali komunitas muslimin. Jadi segera kan, kalau ada yang misalnya circle-nya atau teman-temannya disuruh segera ngurus, jangan terlalu lama ditunda, ya, karena itu tidak baik di tengah komunitas muslimin seperti yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau seandainya jenazah itu baik, maka dia akan segera mendapatkan kebaikan di alam barzakh setelah proses penguburan. Kalau jenazah itu buruk, maka ngapain berlama-lama di tengah-tengah kalian? Itu yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Jadi poinnya, ketika ada yang meninggal, dianjurkan untuk segera memprosesnya. Nah, dan mereka yang ikut pemulasaraan jenazah sampai disolati, ya, bahkan sampai dikubur, itu mendapatkan pahala yang sangat besar, ya, yang disebut dengan 2 qirat. Kalau sampai sholat saja 1, kalau sampai menguburkan itu 2. Dan qirat itu seperti gunung yang besar, gunung yang besar. Nah, itu pahalanya. Berikutnya, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Hurairah juga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban, barang siapa yang mengiringi jenazah muslim dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah. Dengan penuh keimanan maksudnya, ya, dia percaya di situ ada perintah Allah kepada setiap muslim untuk mengurus jenazah saudaranya. Maka dia lakukan itu karena Allah. Kenapa? Allah perintahkan. Itu iman. Wahtisab. Ada ihtisab adalah berharap pahala dari Allah SWT.
bisa dicek ada yang menghitungnya ya, dengan tinggi segitu, kemudian lebar dan luas ya. Itu bisa diperkirakan beratnya. Sekarang kan cara menghitung itu kan canggih, bisa dicek. Baik. Besarnya gitu. Paling tidak secara visual saja yang pernah berkunjung ke kota Nabi akan melihat itu gunung Uhud. Baik, gedenya segitu. Itu 1 kilo. Jadi kalau seorang mengikuti jenazah Muslim sampai selesai penguburan dapatnya 2. Ya. Jadi nggak sia-sia juga. Sehingga ketika seorang duduk di situ, yang terfikir adalah semangat untuk mendapatkan pahala yang besar dan semangat untuk menjalankan ibadah, karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Wa man shalla 'alaiha tsumma raja'a qabla an tudfan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyolati jenazah lalu dia pulang ya sebelum dikubur, ya karena mungkin aktivitas orang kan beragam gitu, hanya bisa sampai melewati kan gitu kan. Terus ada kegiatan yang lain, yang alhamdulillah dia bisa ikut atau ikut tetap dapat pahala. Kata Nabi SAW, fa innahu yarji'u bi qirat, maka dia pulang dengan membawa satu qirat kalau hanya sampai melewati gitu ya. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Jadi intinya tetap dianjurkan untuk mengikuti proses itu, dan supaya komplit dapat pahala 1 qirat ya, jangan sampai pergi ya, sampai jenazah itu disolatkan baru itu utuh 1 qirat. Kalau pengen cuma 2 sampai selesai dikubur baru dapat 2. Kalau hanya datang aja pergi, ya dia datang menghibur, oke dapat pahala itunya, tapi untuk pahala yang ini enggak. Kan ada sebagian orang yang mungkin sangat sibuk, dia hanya bisa datang, enggak apa-apa, datang terus menghibur, takziah, menghibur keluarganya yang sedang berduka, terus dia enggak sempat bisa sampai menguatkan. Baik, dia pergi. Ya, pahalanya itu. Tapi untuk yang ini ya, diiringi terus sampai disolati, diiringi terus sampai dikubur, nah baru tuh dapat pahala 2 qirat kalau sampai itu. Kalau hanya sholat saja satu qirat. Nah, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala mu'allif rahimahullah wa 'an Ummi 'Athiyyah radhiyallahu anha, dan dari Ummu 'Athiyyah semoga Allah meridainya, beliau mengatakan nuhina 'an ittiba'il janaiz. Dahulu kami para wanita ya, di masa Nabi SAW, dahulu kami itu dilarang untuk mengiringi jenazah. Yang larang siapa? Yang larang ya Rasulullah. Ini ucapan sahabat wanita yang pernah hidup bersama Nabi SAW. Artinya orang meninggal di masa hidup Nabi SAW itu ada bulan gantian dari, karena ada proses juga dan disaksikan oleh para sahabat, dan itu semua menjadi pelajaran bagi orang yang hidup setelah mereka. Nah, untuk kaum wanita, mereka dilarang untuk mengiringi jenazah. Ya, walam yu'zam alaina, akan tapi kami tidak benar-benar dilarang. Kami tidak benar-benar dilarang seperti pelarangan kepada yang haram. Artinya kalau itu benar-benar haram, kan pasti akan ada pelarangan yang keras gitu. Ini menunjukkan ya, sebagian ulama berpendapat bahwa untuk wanita itu makruh hukumnya, tidak disukai kalau ikut sampai proses penguburan, karena ada sedikit mereka nggak kuat mental karena terjatuh ya, terlantung batu dan sebagainya. Itu nggak baik gitu. Jadi pelepasannya kapan ya? Pelepasan ketika dari rumah
biarlah kaum pria menyelesaikan tugas tersebut. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Akan tapi ada juga pendapat bahkan lebih daripada itu, mereka mengharapkan para wanita untuk mengiringi jenazah, ya, mengikuti jenazah sampai di kubur. Memang ada sejumlah pendapat di kalangan para ulama. Jadi minimalnya adalah makruh. Ya, minimalnya adalah makruh. Hal itu tak disukai atau hal itu dibenci. Qala rahimahullah babu istihbabi takthiril musallina 'ala janazah wa ja'li sudufihim thalathatan fa akthar. Bab anjuran untuk memperbanyak orang yang menyolati jenazah. Jadi semakin banyak orang yang terlibat dalam menyolati jenazah itu semakin baik. Ya, semakin baik. Wajah di sudufihim thalatha, dan hendaknya mengatur barisan itu menjadi tiga baris. Kalau bisa, gitu. Kalau nggak bisa ya ikutin aja karena memang tempat terbatas, gitu. Apalagi kalau jumlahnya itu sangat besar, sangat banyak, seperti di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, Masya Allah. Jadi mengatur menjadi 3 barisan itu sifatnya anjuran saja kalau memang memungkinkan. Ya, kalau tidak memungkinkan, ya udah ikutin aja kondisi tempat sholat tersebut. Nah, jadi 3 shaf atau qala Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Bunda Aisyah, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La min mayyitin yusalla alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yasba'una lahu illa syufi'u fi." Masyaallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ya seorang mayit disolati oleh jumlah muslimin mencapai 100 orang. Di sini sebutkan mencapai 100. Ya, dalam hadis mencapai 100. Ya. Semuanya memberikan syafaat untuk si mayit. Syafaat dari maksud bantuan. Bantuannya berupa apa? Doa. Ya. Jadi yang sholat itu kan doain si mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anhu. Ini bantuan ini. Bantuan dari yang hidup untuk yang mati. Disebut dengan syafaat. Disebut dengan syafaat itu artinya bantuan. Baik. Jadi 100 orang semuanya mendoakan si mayit. Tidaklah hal itu dilakukan melainkan pasti sampai dan bermanfaat bagi si mayit. Ini keutamaan untuk memperbanyak jumlah orang yang sholat, ya, banyak jumlah orang yang menyolati jenazah, gitu. Masya Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min rajulin muslim yamut, fa yaqumu ala janazatihi arba'una rajulan, la yusyrikuna billahi syai'an, illa syafa'ahumullahu bi." Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia kemudian disolati oleh 40 orang, ya, yang bertauhid, yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak
menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala ya berikan manfaat atas doa-doanya itu untuk si mayit. 40 orang. Kalau sebelumnya hari ini 100, ini 40. Ya 40 orang. Paling tidak 40 jumlah yang menyolati jenazah. Baik. Dan syaratnya mereka yang nyolati itu tidak pernah menduakan Allah Subhanahu wa taala, pernah menyekutukan Allah. Tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala rahimahullah wa an Ma'thar ibn Abdillah al-Yazani qala kana Malik bin Ubairah radhiyallahu anhu idza shalla 'ala al-janazah fa taqala an-nas 'alayha jazaa'ahum 'alayha thalathata ajzaa. Dari Ma'thar bin Abdillah, dia mengatakan adalah sahabat yang mulia Malik bin Ubairah, semoga Allah meridainya. Kalau beliau menyolati jenazah, maka beliau atur ya barisan orang yang menyolatinya menjadi tiga, ya, tiga baris. Maka kala Rasulullah SAW, kemudian beliau mengatakan, Rasulullah SAW pernah bersabda, man shalla alaihi thalathatu sufufin faqad awjab. Barang siapa yang menyolati jenazah, ya, 3 saf, ya, pasti doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan berikutnya mengatur barisan menjadi 3 saf. Ya kalau banyak, kalau sedikit gimana? Misalnya 3 orang. Yang nyolati jenazah ini 3 orang. Misalnya, gimana cara barisnya? Udah 3 saf. Gitu. Imam terus saf pertama, saf kedua. Pokoknya diaturnya 3 saf. Misalnya ada 10, ya 10 bagi aja 3. Ada 3 baris. Gitu. Baik. Nah ini juga ketentuannya. Itu ketentuan dari Nabi Muhammad SAW. Baik. Jadi berapapun dibagi menjadi berapa? 3. Berapapun jumlah orang yang hadir dibagi menjadi 3. Kecuali kalau memang nggak cukup karena saking banyaknya orang itu merubah terus berapapun barisannya. Nah, kata para ulama terkait hadis Malik bin Ubairah di mana Nabi SAW mengatakan man shalla alaihi thalathatu sufufin faqad awjab. Barang siapa yang menyolati jenazah dalam 3 saf faqad awjab. Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa jenazah itu masuk surga. Doa-doa yang dipanjatkan dengan mengikuti petunjuk Nabi SAW itulah yang diinginkan. Karena memang cara ibadah itu jemaah
kita nggak beribadah semaunya. Gitu. Baik. Termasuk juga ketika nanti masuk penguburan jenazah. Ya, saat penguburan jenazah, apakah ada adab di situ? Nggak ada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menguburkan sejumlah jenazah sahabatnya. Ya, ketika dia masih hidup, nggak ada satupun di antara mereka yang dinadani. Apalagi dikomatin, pas komat bangun dia, mau sholat ya. Nah itu yang kadang-kadang gitu. Adzan baik, iqomah baik, dan tempatnya, bukan kemudian dipasang di mana-mana semaunya begitu. Kan secara teknis ibadah, Nabi lah yang ngajarin bagaimana seharusnya begitu. Bukan kemudian, ini kan baik nih kira-kira, ya udahlah kita lakuin aja lah. Kira-kira, ibadah bukan kira-kira, tapi timbangannya pas sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba sekalian yang dimuliakan. Contoh lagi juga tentang talqin itu menuntut. Ya. Setelah dikubur ditalqin. Yang lirulah sebelum mati itu ditalqin. Kan kebalik-balik jadi ya. Gimana orang udah dikubur ditalqin? Salah. Gak begitu yang diucapkan Nabi itu. Yang diucapkan Nabi setelah proses penguburan selesai, dia bilang kepada yang masih hidup nih, yang hadir, istaghfiru li akhikum. Kalian yang hadir, doain ampunan untuk saudara kalian nih. Doain, ya Allah ampuni dia, maafkan dia, doain. Ini setelah selesai semua penguburan. Istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al. Karena sekarang dia akan ditanya. Ditanya oleh malaikat. Rabbuka wa dinuka wa nabiyuka. Ya. Jadi bukan kita akhirnya sebelum mati. Hadis talqin mautakum la ilaha illallah, talqinlah ya orang yang mau mati, bukan orang yang sudah mati. Gitu. Dengan la ilaha illallah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia adalah la ilaha illallah, pasti dia masuk. Jadi talqin itu sebelum mati. Jadi ketika ada orang yang terlihat sakit gitu ya, sakit berat gitu, atau mungkin nasallallahu ya kecelakaan, tapi masih hidup tuh, masih tersengang-sengang misalnya, talqin, bisikin la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai dia mengucapkan. Kalau sudah berhenti. Jadi kalau sudah itu kalimat terakhirnya berhenti, jangan diterusin lagi. Udah terakhir. Nanti ketika ada ucapan yang lain yang lain baru talqin lagi. Ya kan kadang masih ada kan nggak tahu kita kapan nyawa itu dicabut kan. Cara talqin begitu. Karena kadang orang butuh istirahat. Ketika yang diucapkan terakhir la ilaha illallah dia istirahat. Gak ngomong lagi nih ya. Gak ngomong lagi. Udah biarin istirahat. Nanti ketika dia ngomong yang lain itu terus dia ngomong yang lain talqin lagi. Jadi memang betul-betul diupayakan bahwa kalimat la ilaha illallah itu menjadi kalimat terakhir dia hidup di dunia, baru pindah ke alam lain, alam barzakh. Ya, jadi talqin itu bermanfaat ketika masih hidup. Gitu. Orang kafir pun sekalipun begitu. Nabi Muhammad SAW mendatangi seorang Yahudi, ya, yang pernah jadi karyawan beliau, yang menunjukkan bahwa boleh mempekerjakan orang kafir. Nah, ini pemuda Yahudi sakit gitu. Terus
masukin di situ sebelum mati. Ya, talqin itu sebelum mati. Karena talqin itu adalah penuntut, dan itu dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan, bagian dari ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau melihat ada orang yang sudah berat kayak gini, jangan dijauhkan. Saya gitu, sebagian, wah masukin ini, malah dijauhkan. Jangan. Dijauhkan akhirnya mati juga kan? Gak sempat ditalqin. Jangan. Kadang-kadang sebagian orang itu pikirannya adalah, ya kan gak sedikit mereka yang menjadikan kesehatan sebagai bisnis, ya. Akhirnya kesempatan yang kesempatan emas, kesempatan baik itu jadi terluput gara-gara itu. Dikisahkan ke sini aja, masukin tempat yang nggak boleh didekati oleh siapapun. Kalau orang udah mati, talqin yang benar, selamat di, bukan malah dijauhkan, nanti nyesel. Ya, nanti nyesel. Itu biarin aja, kalau memang sudah begitu. Boleh masuk, tapi harus ada yang menik. Nah, minta gitu. Yang penting ada yang menik. Satu orang biasa dikasih izin lah, satu gitu. Nah itu fungsinya nanti gitu. Ketika masih masih sadar, disiplin. Gimana kalau pas setelah baca la ilaha illallah terus koma atau enggak sadar? Setelah itu lama sebulan baru meninggal dunia. Apakah dia termasuk orang yang terakhir ucapannya adalah la ilaha illallah? Iya, termasuk. Karena yang paling penting adalah apa? Kalimat terakhirnya itu. Begitu dia pingsan, begitu dia koma, begitu dia nggak sadar, misalnya itu nggak dihitung lagi. Yang dihitung yang terakhir. Ya, yang dihitung itu yang terakhir. Oleh sebab itu jamaah penting ya. Hal ini untuk disampaikan kepada anak cucu gitu ya. Kasih tahu mereka. Ya kan untuk kebaikan kita juga. Ya, di antaranya Allah menyebarkan ilmu ini. Menuntun, disiplin gitu. Kalau sudah terucap, udah berarti ngomong yang lain lagi, bisikin lagi, ya kan? Sampai itu menjadi kalimat terakhir dan pasti masuk surga. Itu jaminan Nabi Muhammad SAW. Apakah mudah? Enggak mudah. Kalau kita lihat faktanya kan enggak mudah. Kecuali mereka yang mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak mudah. Kecuali mereka yang mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tetap dianjurkan untuk melakukan hal itu serta berdoa minta kepada Allah SWT untuk mendapatkan apa? Husnul khatimah, baik di penghujung hidup. Karena apa jemaah? Nabi Muhammad SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amalan itu dilihat dari ujungnya. Bagaimana akhir kehidupan seorang, itulah. Kalau seorang dimudahkan untuk berbuat baik, alhamdulillah. Tapi dia nggak boleh sampai ada, ya, karena belum selesai. Sebab Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka
Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan hamba yang beribadah karena Allah, tapi dia lakukan karena orang. Itu menduakan Allah. Ya, kalau sudah dipuji selesai. Seperti nanti di hari kiamat ketika proses penghisaban, sebagaimana diceritakan Nabi Muhammad SAW, ada orang yang ditanya, dia seorang qari, membaca Al-Quran yang bagus, gitu. Apa yang kau lakukan? Aku membaca Al-Quran karena ya Allah. Masih sempat dia bohong. Allah yang mendustakan, bohong aku. Kamu kan baca Al-Quran bagus supaya dikatakan dan dipuji orang bahwa bacaanmu bagus. Masih mau bohong di hadapan Allah saat proses penghisaban manusia. Ini diberitakan Rasulullah. Ada juga alim, seorang alim, masya Allah. Apa yang kau lakukan dalam dunia? Aku belajar ya untuk bisa berdakwah, mendakwahkan kepada manusia kebaikan dan seterusnya. Terus kata Allah, bohong. Ya, kamu kan belajar untuk dikatakan sebagai alim, dipuji-puji orang. Dan wakil, kamu sudah mendapatkan itu, pujian-pujian itu. Terus dimasukkan aja ke dalam neraka. Mau bilang. Nah disitulah pentingnya keikhlasan dan ketulusan di dalam beramal. Terus Nabi juga mengatakan kembali ke hadis tadi, wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli nar. Ada juga di antara kalian orang itu jelek sekali menurut pandangan orang. Pandangan orang lain. Ya. Baik. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Sampai-sampai menurut pandangan orang antara neraka dengan dia itu hanya setengah meter. Atau hasta. Ini orang jelek kali gitu. Orang lihat itu. Gitu. Ini neraka nih, gitu kan. Bau neraka. Tapi selama masih hidup nggak boleh orang divonis sebagai penduduk neraka. Jangan itu lancang. Itu mendahului Allah Subhanahu. Allah dia masih kasih kesempatan dia. Selama dia masih hidup kan berarti mendapatkan kesempatan dari Allah. Oke, maka jangan dikoris-koris, jangan dihina-hina, jangan dikatakan itu pasti di neraka jahanam dan yang paling bawah deh. Itu mendahului Allah. Yang seperti ini dihukum keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia lancang. Sok tahu. Ya, mendahului Allah Subhanahu wa taala. Terus Facebook alaihi kita. Didahului oleh catatan takdir. Fa'amalu bi amali ahli jannah. Di akhir hidupnya dia tobat. Bahkan seperti yang terjadi pada pemuda Yahudi tadi, selama hidupnya dia kafir, di ujung hidupnya mau mati nih, di dalamnya Rasulullah ditalkin mau. Ada orang yang dibunuh. Jadi selama orang itu masih hidup masih ada perubahan begini begitu. Maka orang yang dimudahkan untuk berbuat baik, minta keistiqomahan pada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang banyak berbuat jahat, berbuat buruk masa lalunya, tobatlah, berhentilah, masih ada kesempatan selama masih hidup. Karena Nabi Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma yubaghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya selama belum sampai ke tenggorokan. Firman aja taubat tuh di akhir hidup. Ya, sebutkan dalam Al-Quran, dia taubat. Tapi udah lewat batas. Enggak bisa, enggak diterima. Dia menggap-gap itu dari situ. Karena dia tahu juga kebenaran yang dibawa oleh Musa. Tapi ada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, rugilah dia. Ya kan? Tahu kebenaran tapi enggak segera. Buktinya apa? Allah yang mengatakan, "Wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwan." Firaun dan para tentaranya menentang ajaran Musa alaihissalam, padahal mereka meyakini di dalam hati-hati mereka kebenarannya. Menentangnya karena apa? Karena kezaliman dan karena kesombongan. Mau mati, ya, baru dia tobat. Tapi ternyata udah melewati batas. Masih ada sisa kehidupan kalau nyawa di tenggorokan. Masih ada sisa kehidupan jamaah ini. Kepala ini masih ada kan. Tapi isinya penyesalan kalau misalnya dia nggak tobat sebelum di tenggorokan. Penyesalan. Dibukakan kepadanya apa yang tadinya nggak terlihat. Dibukakan, diperlihatkan. Hal-hal yang tadinya gaib dibukakan pada orang-orang yang mau mati. Oleh sebab itu jamaah, sekali lagi selama masih hidup ya selalu berharap kebaikan dari
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya Pak, mengenai sholat jenazah. Kemarin ini ada Pak Ustadz kita yang meninggal. Setiap orang yang datang menyalamkan tuh Pak di rumahnya. Setiap orang yang datang, saya juga ikut tuh Pak, menyalamkan beliau sudah dimandikan dan mukanya dibuka itu Pak. Apa hukumnya itu Pak? Apakah pernah Nabi mengerjakan setiap yang hadir disolatkan, tapi belum disolatkan di masjid kayaknya Pak? Tapi sudah dimandikan? Sudah dimandikan, sudah dikafani, tapi mukanya dibuka gitu. Satu. Kedua, apa hukumnya di kuburan gitu orang azan udah tadi. Ini Pak ceramah gitu, mengadakan ceramah apa zikir apa doa lagi setelah dikubur gitu Pak. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sholat jenazah itu dilakukan setelah jenazah itu dimandikan. Ya. Kalau sudah dimandikan, silakan disolati kalau Pak. Tidak mesti harus menunggu di masjid, karena mungkin sebagian orang punya keperluan sehingga dia lebih awal melakukannya. Silakan beberapa kali, tidak apa-apa, beberapa kali. Tapi memang bagusnya bareng-bareng gitu, ya kan? Bagusnya bareng-bareng dan segera. Dan sekarang tinggal melihat kapan meninggalnya, kapan selesainya, dan itu semua diukur dengan waktu ya. Karena di sana ada waktu-waktu terlarang untuk mengumpulkan jenazah. Ya, yang pertama ketika matahari terbit, itu kan dilarang. Itu waktu terlarang untuk sholat sunnah, waktu terlarang untuk mengumpulkan jenazah. Kemudian yang kedua, yang terlarang adalah menjelang zuhur, pas ketika matahari tepat di atas kepala manusia. Ya, tidak ada bayangan simpul dan matahari. Gitu. Baik, itu adalah waktu terlarang untuk mengumpulkan jenazah. Yang ketiga adalah ketika matahari hendak menjelang sore hari. Nah, itu waktu terlarang untuk mengumpulkan. Malam hari boleh. Malam hari boleh. Itu waktu terlarang. Ya, tidak disebutkan secara umum ada tiga. Nah, tinggal disesuaikan. Meninggalnya kapan, prosesnya berapa lama, termasuk juga proses dikuburannya untuk gali jenazah dan seterusnya. Nah, itu semangat percepatan, semangat penyegeraan, ya. Tapi tetap disesuaikan dengan kondisi-kondisi tadi, ya, disesuaikan dengan kondisi-kondisi tersebut selama sudah dimandikan, disolatkan. Lalu yang kedua ada yang ceramah. Ya. Nabi SAW ketika proses penguburan jenazah sahabatnya, Nabi bicara tentang alam barzakh, ya, di hadapan para sahabat sambil menunggu selesainya itu. Ya, nggak apa-apa diingatkan, nggak panjang-panjang, sekedar mengingatkan aja. Termasuk setelah selesai penguburan jenazah, ngumpul tuh semua, kumpulin. Terus Nabi bilang, mohonkan ampunan kepada Allah untuk saudara kalian. Itu aja, ngingetin itu aja. Nggak ada cara-cara. Artinya sendiri-sendiri. Jadi kalian minta kepada Allah ampunan untuk saudara kalian, untuk meringankan dia, memudahkan dia. Fa innahul an yus'al. Ya, karena sekarang ini dia ditanya oleh malaikat. Coba sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi itulah yang dilakukan. Berikutnya. Izin bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Silakan. Yang pertama, apakah
boleh atau tidak boleh melakukan doa lagi setelah sholat jenazah, karena menurut kami di rakaat ketiga adalah mendoakan mayit, tapi setelah sholat dilakukan lalu ada sambutan dan doa lagi. Pertama itu. Yang kedua, apakah hukumnya memberi kesaksian terhadap mayit, dan bagaimana jika mayit ini meninggal pada saat berwasiat? Itu aja Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan terakhir yang mohon maaf kalau yang sudah habis seperti dibatasi. Baik, apakah hukumnya mendoakan jenazah setelah didoakan pada sholat jenazah? Karena sholat jenazah kan isinya doa untuk siapa? Si mayit. Yang dilakukan masa Nabi, ya udah itu sholat jenazah. Mendoakan si mayit itu saat sholat. Setelah itu ya tidak ada lagi, selesai. Tidak ada lagi, langsung kumpul. Setelah sholat langsung dibawa. Tidak ada lagi doa lagi. Nah, doanya di saat sholat itu. Makanya sholat jenazah kenapa dibolehkan di kuburan? Karena Nabi pernah ketika ada arbot masjid perempuan itu meninggal dunia di malam hari, langsung dikubur di malam hari itu juga. Keesokan harinya Nabi cari mana nih? Oh nggak ada. Sudah meninggal dunia semalam oleh Rasulullah dan sudah dikubur. Kenapa kalian nggak beritahu? Kami khawatir mengganggu istirahat. Oke. Terus di mana kuburannya? Tunjukkan kuburannya. Dan Nabi sholat di situ. Sholat di kuburan. Hadisnya sahih. Kenapa dibolehkan hanya sholat jenazah saja yang boleh, nggak boleh sholat yang lain? Karena sholat jenazah nggak ada rukuk, nggak ada sujud, itu yang pertama. Dan yang kedua, sholat jenazah itu isinya doa untuk siapa? Untuk si mayit. Jadi setelah selesai sholat jenazah sudah selesai. Gitu. Terus yang kedua, ya ngajak-ngajak orang bilang khair itu nggak ada turunannya mas. Khair itu persaksian awas loh kalau bohong gitu. Ini ahli maksiat bukan khair. Boleh gitu. Ya, persaksian itu dari ketulusan. Memang dia itu orang baik dan nggak disuruh jemaah. Khair. Nggak ada kayak gitu. Rasul nggak ngaku ini. Nggak ada. Itu persaksian bohong kalau kayak gitu. Persaksian yang baik itu kan ini orang melintas jenazah. Terus dia tahu itu yang meninggal itu orang baik. Itu yang dimaksud. Harusnya begitu. Bukan yang diajak-ajak gitu. Paham ya? Itu yang itu yang benar. Jadi ada jenazah lewat. Orang baik meninggal dunia. Tanpa adanya itu persaksian itu akan bermanfaat buat siapa? Buat jenazah, buat si mayit. Tapi kalau diajak-ajak, khair, padahal dia nggak tahu, itu nggak benar siapa. Bagi kamu bohong loh. Buka, ya ditutup lah maksudnya, jangan dibuka gitu ya. Kalau seseorang ingin melihat udah itu tutup lagi, jangan terus dibuka. Ya, kalau udah dikafani, udah selesai, jangan dibuka terus. Tutup. Nah, perintahnya adalah ditutup. Terima kasih jemaah, mohon maaf ini 5 menit lebih. Ya, alhamdulillah. Silakan diperiksa di sini, direkam juga ya. Ada rekamannya kalau ingin murojaah. Dan juga saya akan di Muhammadiyah Reaksi